Perkenalkan, nama saya Aljangreni Zikri, NIM 2130401043. Saya akan mereview materi tentang rahasia bank dan LPS. Yang pertama, hasil review saya tentang rahasia bank, yaitu ketentuan mengenai rahasia bank di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun pengaturan dalam undang-undang tersebut dirasa masih memiliki kekurangan sehingga dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan yang bersangkutan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pentingnya rahasia bank serta kewajiban menjaga rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Menurut kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang bersangkutan diketahui oleh bank dalam kegiatan usahanya. Menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan. Keterangan mengenai nasabah menyimpan meliputi identitas nasabah, yaitu nama, keadaan keuangan nasabah, dan lain-lainnya. Sedangkan rahasia mengenai simpanan nasabah, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian dan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dalam bentuk lainnya dipersamakan. Dengan itu, pasal 1 angka 5 Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang Perbankan merujuk ketentuan ayat 1 pasal 1 ayat 16 dan pasal lain-lainnya tentang perbankan dapat ditarik unsur-unsur dari bank tersebut, yaitu berbagai berikut. Yang pertama adalah rahasia bank terhubung dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Yang kedua, hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri atau pihak terafiliasi. Menurut Remy Sajreni menyatakan bahwa lingkungan rahasia bank sebaiknya meliputi hal yang pertama adalah sisi liabilitas atau priva bank saja, sisi aset aktiva bank tidak perlu dirahasiakan. Yang kedua, keadaan keuangan nasabah bukan penyimpan dana yang menggunakan jasa bank sesaat atau walk-in customer, yang jasa bank yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayarkan dana kepada pihak tersebut atau pihak dituju oleh yang bersangkutan. Kewajiban merahasiakan bagi pegawai bank menurut pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pihak-pihak yang berkewajiban untuk memegang teguh ketentuan rahasia bank adalah yang pertama anggota dewan komisaris bank, yang kedua anggota direksi bank, yang ketiga pegawai bank, yang keempat pihak-pihak terafiliasi lainnya. Pada bagian penjelasan pada pasal ini, yang dimaksud sebagai pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Merujuk ketentuan pasal ini, maka siapapun yang bekerja sebagai pegawai bank, meskipun tidak memiliki akses terhadap data yang dirahasiakan, tetap wajib memegang teguh ketentuan mengenai rahasia bank. Pasal ini agak berlebihan karena jurus di urusan logistik, channel service, sopir atau satpam yang bekerja pada bank terhitung sebagai pihak yang terkena ketentuan rahasia bank. Yang kedua, kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank. Seorang pegawai bank tidak selamanya menjadi pegawai bank pada bank bersangkutan. Ada kalanya pegawai tersebut akan menjalani masa pensiun bila waktunya tiba, berhenti akan kemauan sendiri dan diberhentikan oleh bank yang mempekerjakannya. Dalam hal tersebut, seorang menjadi mantan pegawai bank apabila ia tetap harus memegang teguh rahasia bank sebagaimana ketika ia masih aktif bekerja. Undang-Undang Perbankan Indonesia belum mengatur tentang kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank. Oleh karena itu, di satu sisi rahasia bank perlu diatur, sedangkan di sisi lain, ketentuan rahasia bank belum mencakup mantan pegawai bank. Maka dalam revisi Undang-Undang Perbankan di masa yang akan datang, hal ini perlu dilakukan. Yang ketiga, kewajiban merahasiakan bagi bank terhadap mantan nasabah. Dalam praktek perbankan sehari-hari, seorang nasabah dapat mengganti atau
berpindah dari bank yang satu ke bank yang lainnya atau menjadi nasabah pada beberapa bank pada waktu yang bersamaan. Berhadapan dengan fakta seperti ini, apakah bank masih terikat kewajiban merahasiakan nama seorang nasabah ketika tidak lagi menjadi nasabah pada bank tersebut? Persoalan ini ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, dalam revisi Undang-Undang Perbankan di masa yang akan datang, perlu diatur di dalam Undang-Undang Perbankan bahwa bank masih terikat kewajiban merahasiakan keterangan tentang mantan nasabahnya. Yang keempat yaitu kewajiban merahasiakan bagi bank yang telah dicabut izin usahanya. Menurut pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Indonesia berwenang mencabut izin usaha satu bank. Persoalan ini berhubungan dengan persepsi yuridis, yaitu apakah suatu bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia secara yuridis masih dikategorikan sebagai bank atau tidak. Jika bank telah dicabut izin usahanya tersebut secara yuridis masih dikategorikan sebagai bank. Jika secara yuridis tidak dikategorikan sebagai bank, maka ketentuan rahasia bank tidak berlaku atasnya. Permasalahan hukum yang hampir sama terjadi juga pada bank yang dilikuidasi. Likuidasi suatu bank dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena masa berlaku perusahaan telah berakhir. Yang kedua, karena diputus atau pilot pengadilan. Yang keempat adalah pengecualian rahasia bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur tentang 7 hal yang dapat mengecualikan ketentuan rahasia bank. 7 pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Yang pertama, untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat berdasarkan perintah pimpinan bank dan Menteri Keuangan. Yang kedua, untuk urusan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan lembaga negara atau panitia urusan piutang negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jasa, hakim atas izin pimpinan bank. Untuk perkara perdata antara bank dengan nasabah dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan bank. Dalam rangka menukar informasi di antara bank kepada bank lainnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan. Atas persetujuan pemerintahan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia. Yang ke-9, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Yang ke-6, pembocoran rahasia bank. Diketahui bahwa kejahatan komersial adalah kegiatan yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan prasarana. Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 macam tindak pidana yang diatur melalui pasal 6 sampai dengan pasal 50A. Ke-13 tindakan pidana ini tergolong ke dalam 4 macam. Yang pertama, tindakan pidana yang berkaitan dengan perizinan industri perbankan. Yang kedua, tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Yang ketiga, tindak pidana berkaitan dengan wawasan dan pembinaan. Yang keempat, tindakan pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Kesimpulannya yaitu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Yang menurut wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Yang selanjutnya adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS. Ada 2 pembahasan di sini, yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana. Dalam sistem perbankan di Indonesia dilakukan secara implisit dan secara eksplisit. Perlindungan secara implisit melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menghindari kebangkrutan bank melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pembelian Tiket Kesehatan Bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip hati-hati. Cara memberikan kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang menyediakan informasi risiko pada nasabah. Perlindungan secara eksplisit melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, yaitu LPS. Sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan membayar dana masyarakat
yang disimpan pada bank yang telah gagal. Yang kedua adalah fungsi lembaga penjamin simpanan LPS, yaitu penjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Penjaminan oleh LPS diterapkan pada bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik bank komersial maupun bank syariah. Dan ketika terjadi penumpang bank gagal, melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah dari bank yang dicabut izinnya. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.